Isekai Yakyoku atau klinik dunia lain berceritakan tentang seorang bernama Yakutani yang bekerja sebagai peneliti obat. Dikarenakan dulu adiknya meninggal karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sekarang dia selalu bekerja secara brutal. Hingga seiring berjalannya waktu, kesehatan Yakutani ini sepertinya terganggu. Dan benar saja, ketika sedang istirahat, dia dinyatakan meninggal. Namun malah terbangun di dunia isekai. Dia adalah Charlotte, panggil aja Lotte. Dari cerita Lotte, saat ini dia bernama Valma, anak dari bangsawan The Medicis. Sebelumnya Valma itu tersambar petir dan sepertinya hilang ingatan. Sehingga Lotte mengajaknya berkeliling berharap ingatan Valma akan kembali. Ayah Valma adalah seorang dokter dan kepala sekolah di Akademi Farmasi Kekaisaran bernama Bruno dan ibunya bernama Beatrix. Valma juga memiliki adik bernama Blanche. Lalu ada juga sang kakak bernama Pale yang saat ini sedang berkuliah di Universitas Novalut. Dikala sedang mengganti perban Valma, Lotte melihat lambang yang seperti dewa medis. Tapi bagi Valma sendiri itu tidak lebih sekedar bekas luka bakar dari sambaran petir. Hingga saat dan dia adalah Eleoner, panggil aja Ellen. Ellen adalah guru Valma. Setelah itu Ellen mengeluarkan alat bongkur sihir dan yang terjadi sampai jatuh tuh kacamata Ellen dan lambang dari dewa medis pun bersinar. Melihat itu Ellen semakin takut dengan Valma. Belum lagi pada saat pulang Valma tidak sengaja menemukan cara untuk melihat penyakit Ellen. Hal itu mengingatkan Ellen tentang cerita mata dewa dan ketika Ellen akan pergi dia juga baru menyadari Valma tidak memiliki bayangan. Setelah itu ternyata kejadian kemarin membuat Ellen sakit demam. Valma yang datang untuk mengantarkan obat tentu disambut baik oleh Ellen, tapi dalam tanda kutip. Bujukan maut dari Valma berhasil membuat Ellen tetap menjadi gurunya, walaupun dengan banyak pertimbangan sih. Tapi kali ini Ellen akan mengajarkan Valma secara sungguh-sungguh. Dikala sedang santai, Valma mencoba meracik obat untuk para pelayan. Lotte yang mendapatkan pertama sangat senang karena pelayan di klinik sekalipun tidak bisa mendapatkan obat. Dan ide klinik dunia lain nantinya berawal dari sini. Lanjut, Valma yang masih meracik obat untuk para pelayan mendapatkan kabar kalau adiknya Blanche terkena cacar dan menyuruh Valma agar tidak mendekati Blanche. Karena di dunia ini belum ada antibiotik atau bahkan kanti antibiotik pun belum ditemukan. Setelah mengecek Blanche, Valma segera meracik obat. Pengetahuan dari kehidupan sebelumnya dan kemampuan yang setara dewa medis, dia berhasil membuat antibiotik pertama di dunia ini. Hari-hari berikutnya, Valma terus merawat Blanche secara diam-diam. Valma juga membuat mikroskop pertama yang nantinya akan mengubah dunia medis secara drastis. Dalam beberapa hari, kondisi Blanche sudah membaik dan Bruno bisa kembali bertugas. Kebetulan ada panggilan darurat dari kerajaan. Karena asisten Bruno harus menyiapkan berkas sehingga Bruno mengajak Valma untuk menambah pengalamannya juga. Sesampainya di istana, Bruno langsung saja mengecek kondisi ratu dengan metode yang seperti tes darah dan mendapatkan hasil final. Lagi-lagi obat dari penyakit tersebut masih belum ditemukan. Untuk saat ini mereka hanya bisa memberikan penenang.
Sebagai mantan apoteker dan profesor farmasi, Palma tidak tahan dengan sikap mereka yang hanya pasrah dan malah memanggil pendeta untuk melakukan acara pemakaman. Meski tidak ada catatan pengalaman di dunia ini, Palma tetap mengajukan pengobatan. Ratu yang melihat harapan dan yakin Palma tidak akan menyerah, menyetujui pengobatan walaupun semua orang di sana sangat menentangnya. Dalam ruangan, Palma yang sedang fokus terus-terusan diganggu oleh Bruno sampai Bruno bisa menerobos masuk. Debat argumen mereka, Palma yang kesal berteriak seharusnya Bruno juga meminum obat ini. Dan yang terjadi, setelah melihat tanda dewa medis dan sebuah buku yang Palma tulis, baru deh Bruno yakin. Sebelum meminumkan obat, Palma menjelaskan penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang hidup. Salah satu menteri menanyakan apakah tidak masalah meminumkan obat itu. Dalam gemetarnya, Bruno menjawab, anak itu akan mengubah dunia medis secara drastis. Mikroskop benar-benar menunjukkan makhluk yang sangat kecil dan hidup, sehingga mengubah sudut pandang orang-orang di sana. Lalu Palma menjelaskan cara kerja obatnya, walaupun membutuhkan waktu 6 bulan untuk sembuh total. Semakin hari kondisi Ratu semakin membaik, obat yang diberikan sangat efektif. Namun seampuh apapun obatnya, manusia akan tetap menghadapi kematian. Bagi orang yang hampir menghadapi kematian, pasti di kesempatan selanjutnya akan berusaha lebih baik lagi. Sesekali Palma juga bertukar wawasan bersama Bruno, walau sebenarnya Bruno yang lebih banyak belajar. Teori Palma benar-benar mengubah dunia medis secara drastis. Hal itu mengingatkan Bruno kepada seorang ilmuwan sesat yang kemampuannya mendekati Palma. Tak terasa 6 bulan telah berlalu. Kini Ratu yang sudah sembuh total memanggil Palma dan Bruno ke istana untuk memberikan penghargaan selama dia merawatnya. Bruno sendiri diberikan wilayah dan Palma diangkat menjadi apoteker senior dan juga diberikan lisensi untuk membuka klinik. Dan inilah klinik dunia lain dimulai. Dimanapun tempatnya, setiap orang lagi usaha pasti ada aja yang sirik. Dia adalah Baron, ketua serikat apoteker yang datang hanya untuk meremehkan Palma. Untung saja wewenang Baron hanya pada apoteker biasa. Ellen yang sudah tidak tahan melihat ocehan Baron segera mengusirnya. Setelah klinik tertata rapi, kini tinggal mencari seorang pegawai. Walaupun Lotte mengajukan diri, tetapi dia baru anak berusia 9 tahun. Hingga tangisan Lotte membuat Palma terpaksa menyetujuinya. Dan ketika pulang, Palma melihat bawahan Bruno bernama Cedric yang akan pensiun dikarenakan penyakit kakinya. Kebetulan Palma yang sedang mencari pegawai menawarkan Cedric jika kalau kakinya sembuh dia harus menjadi pegawai di kliniknya. Setelahnya Palma meminta izin ke Bruno untuk merekrut Cedric sebagai pegawai barunya. Tentu Bruno mengizinkan dan Bruno memberikan 1 peti koin emas sebagai modal awal Palma dalam menjalankan bisnisnya. Sudah 1 bulan semenjak klinik dunia lain dibuka, namun yang datang pelanggannya hanyalah 1 orang. Ibu dan ayahnya datang untuk melihat klinik anaknya. Tentu Bruno memujinya karena tata ruang di klinik itu sangat berguna, tetapi pelanggannya sangatlah sedikit, sehingga ibunya menyarankan untuk menjual kosmetik kepada bangsawan sebagai promosi awal. Namun Bruno sangat menentang penjualan kosmetik karena biasanya kosmetik terbuat dari bahan yang berbahaya.
Hal itu sudah melenceng dari tugas seorang dokter, dan baru-baru ini juga ada tren membuang darah yang katanya bisa membuat kulit lebih putih. Di tengah perbincangan mereka, ada seorang yang sepertinya sedang butuh pertolongan. Setelah dicek, wanita yang bernama Chloe tersebut hanya terkena anemia karena terlalu banyak membuang darah. Lalu Falma memberikan obat anemia dan menyarankan untuk tidak membuang darah lagi, karena hal itu akan membahayakan nyawanya. Tetapi Chloe tidak bisa berhenti karena orang yang disukainya menyukai kulit putih, dan membuang darah adalah cara instan yang katanya bisa membuat kulit lebih putih. Sehingga Falma menjanjikan kosmetik yang aman dan bisa membuat Chloe lebih putih secara instan. Tetapi dengan syarat, Chloe tidak boleh membuang darah lagi. Seminggu kemudian, Chloe datang untuk mencoba produk Falma yang terdiri dari 3 produk, yaitu pelembab, sunscreen, dan bedak tabur. Walaupun Chloe tidak mengerti cara kerja kosmetik tersebut, tetapi hasilnya sangatlah bagus dan kulitnya terasa halus. Berita klinik dunia lain yang menjual kosmetik murah dan aman langsung menyebar ke ibu kota, hingga membuat kliniknya sangatlah ramai. Bahkan Chloe yang datang untuk membelinya lagi sampai kehabisan. Karena banyaknya permintaan, Falma cukup kewalahan. Permasalahannya ada pada tenaga produksinya. Lalu Chloe menyarankan membuat anak perusahaannya sendiri yang akan berfokus ke kecantikan, dan dia yang akan berinvestasi. Cedric sebagai penasehat keuangan tentu menyetujuinya. Dalam waktu singkat, toko kosmetik dunia lain telah resmi dibuka. Di selang kesibukan, Falma juga mengunjungi Ratu untuk mengecek kesehatannya, sembari memberikan krim pemutih. Tetapi Ratu cemburu karena bukan orang pertama yang mencobanya. Untuk menenangkan hati Ratu, Falma memberikan lip balm yang belum ada di pasaran, juga sebagai tanda terima kasihnya karena telah melarang penggunaan merkuri dan timbal putih dalam kosmetik. Walaupun dampak dari itu juga sangatlah besar. Sebagai balasan, Falma akan membagikan racikan kosmetik yang aman dan pihak kerajaan yang akan mempersebarluaskannya agar semua perusahaan kosmetik bisa membuatnya. Kini keluarga de Medici sedang melakukan kunjungan kerja di Marseille, wilayah yang Ratu berikan kepada Bruno atas pencapaiannya. Marseille merupakan pintu gerbang perdagangan di Kekaisaran dan juga sebagai produsen tanaman herbal terbesar. Falma, Blanche, Lotte, dan Ellen sendiri sedang bermain di pantai. Namun saat Falma sedang melamun tentang masa lalunya, adiknya Blanche terbawa arus. Karena takut kehilangan adiknya lagi, tanpa sadar Falma menggunakan kekuatannya hingga pada akhirnya Falma berhasil menyelamatkan Blanche. Walaupun menurut Ellen tidak ada teknik kelahi yang bisa menghapus air. Meski begitu, Falma tetaplah penyelamat Blanche. Pada malamnya, Falma masih kepikiran tentang Lotte yang sepertinya takut kepada dirinya. Namun ternyata Lotte hanya syok karena dirinya lah yang mengajak Blanche bermain air. Di waktu yang sama, gereja sepertinya sedang membahas anomali di pantai Marseille. Salah satu orang di sana memberikan info. Yang melakukan anomali adalah seorang anak kecil. Terlebih lagi anak tersebut tidak memiliki bayangan, sehingga gereja melakukan investigasi ke klinik Falma. Falma yang tidak tahu dia siapa mencoba menanyakan, namun hanya diabaikan.
Pada makan siangnya, Falma cerita deh ke Ellen dan Lotte. Ternyata Ellen dan Lotte juga sempat menanyakan, tapi hanya diabaikan. Terlebih lagi, Ellen merasa jubah mereka sangatlah aneh. Sampai besok saat penjaga baru datang, ada kereta kuda tanpa awak yang menabrak kliniknya. Bruno yang sudah mendapatkan kabar sangat kesal karena hal itu seperti pernyataan perang kepada keluarganya. Karena masalah ini udah bukan urusan pribadi Falma lagi, tapi menyangkut harga diri keluarga de Medicis. Falma sendiri memiliki beberapa orang yang mungkin adalah pelakunya. Walaupun kerusakannya parah, lantai 2 tidaklah mengalami kerusakan apapun. Warga sekitar juga membantu membersihkan. Dikala sedang membersihkan, ada seorang wanita yang datang untuk meminta Falma ikut. Karena ayahnya pingsan dan tidak sadarkan diri cukup lama. Walaupun darurat, Falma tidak bisa meninggalkan kliniknya. Setelah Cedric yang akan menjaga, baru deh berangkat. Wanita itu memintanya pergi cukup jauh. Setelah sampai, ternyata yang ada bukanlah pasien, melainkan orang berjubah putih yang memperkenalkan dirinya adalah Inquisitor, dan dia adalah Salomon, kapten dari Inquisitor. Sedikit info aja, Inquisitor merupakan organisasi yang gereja buat, dan gereja pusat sendiri memiliki wewenang di atas raja. Setelah menyelidiki Falma, secara sepihak Inquisitor menganggapnya iblis, walaupun Falma terus menyangkal. Bahkan setelah pengurung iblis hancur pun, sebagai bukti dia bukanlah iblis, Inquisitor masih terus menyerangnya. Perkataan dari Falma dan simbol dari dewa medis serta tubuh tanpa bayangan membuat Salomon menyadari orang yang ada di hadapannya sekarang bukanlah iblis, melainkan dewa medis.